perkenalkan nama saya Udania Gadis Maulida dan teman saya Yulia Febrianti. Jadi di sini kami akan menjelaskan apa itu interpreting, consecutive interpreting, dan tips and trick menjadi interpreter dengan baik serta contoh demonstrasi consecutive interpreting. Check it out. Di sini saya akan menjelaskan apa itu interpreting. Interpreting atau menginterpretasi adalah kegiatan menerjemahkan bahasa lisan dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Adapun orang yang melakukan interpreting atau yang menyampaikan pesan yaitu interpreter. Interpreter sendiri yaitu diterjemahkan sebagai juru bahasa namun berbeda dengan translator atau penerjemah dalam segi media yang dipakai dalam menerjemahkan. Interpreter sendiri akan menerjemahkan bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran secara langsung atau orally. Lebih sederhananya, interpreter adalah seorang juru bahasa yang mengalihkan bahasa lisan dari bahasa satu ke dalam bahasa yang lain dalam waktu yang sama. Di dalam interpreting ada berbagai macam contoh interpreting, yaitu termasuk pengalihbahasaan konsekutif atau consecutive interpreting. Ini tergolong pengalihbahasaan klasik. Dalam melakukan tugasnya, ahli bahasawan tidak dilengkapi dengan peralatan-peralatan seperti mikrofon atau handphone. Jadi dalam hal ini, ahli bahasawan diberikan kesempatan jeda waktu beberapa detik untuk mengalihkan tuturan dari pembicara ke pendengar dan diberi kesempatan untuk membuat catatan-catatan selama proses pengalihbahasaan. Dan juga diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada pembicara tentang maksud dari pernyataan si pembicara. Berikut kami berikan beberapa tips and trik untuk menjadi interpreter yang baik. Yang pertama, anticipate. Interpreter pada dasarnya melakukan dua hal sekaligus, mendengarkan dan menafsirkan. Itulah sebabnya kemampuan untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi selanjutnya bisa berguna. Dengan pengalaman, kita secara alami akan menjadi lebih baik dalam keterampilan ini. 2. Understand the culture. Mengetahui bahasa adalah hal yang diberikan ketika melakukan interpretasi. Tetapi budaya adalah masalah lainnya. Setiap budaya memiliki kata dan frasa yang hanya masuk akal bagi orang-orang dalam budaya tersebut. Tidak siap untuk salah satu frasa sehari-hari ini dapat membuat kita tersandung. Itulah mengapa penting untuk memahami setiap bahasa beserta latar belakang budayanya. Ketiga, control your voice. Saat menafsirkan, penting untuk menjaga suara kita pada volume yang wajar. Jika terlalu rendah, orang tidak akan dapat mendengar kita. Namun, kita dapat menutupi speaker jika suara kita terlalu keras. Penting agar kita tidak mencoba mencocokkan volume dan nada speaker. Ini karena audiens dapat mengetahui apakah dia bersemangat atau intens selama pidatonya. Sebaliknya, berbicaralah dengan cara yang membuat kita nyaman, asalkan kita tidak berbicara terlalu keras. Keempat, stay calm. Pastikan kita tidak bereaksi terhadap apapun yang dikatakan atau dilakukan oleh pembicara. Apapun yang terjadi, tetap fokus untuk memberikan interpretasi yang terbaik pada saat yang bersamaan. Jika pembicara tidak terdengar, mulai berbicara terlalu cepat, atau mulai berteriak, jangan biarkan itu mengganggu pikiran kita. Jika kita mulai frustasi, kita akan tertinggal dan mulai melakukan kesalahan. Yang dapat kita lakukan adalah tetap tenang dan tetap fokus pada tugas yang ada. Kelima, note taking. Note taking adalah salah satu keterampilan terpenting yang harus dimiliki oleh seorang juru bahasa. Metode ini untuk mempersingkat kalimat menjadi ide dan menuliskan ide tersebut ke dalam simbol-simbol tertentu untuk kemudian diekspresikan ke dalam bahasa target. Perlu juga ditekankan bahwa catatan yang dibuat oleh juru bahasa harus teratur dan mudah dipahami agar tidak perlu diuraikan karena penggunaan simbol yang terlalu banyak. Selamat pagi, ini adalah tim Kylie Jenner. Kami telah memperhatikan beberapa umpan balik pelanggan kami mengenai kualitas koleksi berenang Kylie kami yang kurang memuaskan. Kami benar-benar minta maaf jika telah menyebabkan ketidaknyamanan Anda. Kami berjanji untuk terus meningkatkan sehingga Anda dapat menyebut Kylie si merek pakaian renang favorit Anda. Good morning, this is Kylie Jenner team. We have been noticing some of our customers' feedbacks regarding the quality of our Kylie swim collection being less than satisfactory. We are truly sorry if it has caused you inconvenience. We promise to continue improving so you can call Kylie Swim your love swimwear brand. Sebagai startup dan merek pakaian renang baru, kami bekerja sama dengan mitra pakaian karena saat ini kami tidak mampu membuat kain khusus sendiri. Jadi ada banyak variabel di luar kendali kita. Tidak hanya sampai puluhan ribu Kylie Swim kami diluncurkan, kami mulai mendapatkan beberapa umpan balik yang mengkhawatirkan dan negatif.
Sekarang setelah kami memiliki gambaran lengkap tentang situasinya, kami ingin memberitahu Anda langkah-langkah yang telah kami ambil untuk menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi Kylie kami. As a startup, a new swimwear brand, we work with clothing partners because we currently cannot afford to create a custom fabric by ourselves. Thus, there are many variables out of control. It was not only until tens of thousands of our Kylie Swim rolled out that we start getting some concerning and negative feedback. Now that we have the full picture of the situation, we want to let you know the step we have been taking to create a better experience for our Kylies. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.